Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, karunia-Nya. Kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan, ya. Sampai saat ini kita masih bisa bertemu, ya, walaupun secara virtual melalui Zoom. Mudah-mudahan pertemuan hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, ya, dengan segala kondisi yang ada saat ini. Dan itu harus kita syukuri, ya, karena banyak di luar sana rekan-rekan kita, teman-teman kita, tetangga kita yang sedang mungkin sakit atau sedang tidak dalam kondisi sehat. Jadi kesehatan harus kita syukuri, ya, dan harus kita manfaatkan. Nah, caranya dengan salah satunya dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, eh, gimana kabarnya hari ini semuanya? Ya, ya, sehat semuanya, ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun. Silahkan yang videonya belum dinyalakan, bisa dinyalakan, ya. Baik, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, ya. Saya langsung melanjutkan, ya, untuk hari ini pertemuan kedua, ya. Setelah minggu kemarin kita sudah bertemu dan saya sudah menjelaskan tentang eh, RPS, kontrak perkuliahan, bahkan silabus dan rencana tugas mahasiswa, ya. Nah, mungkin di sini saya mengingatkan lagi, ya, untuk pertemuan dua ini, apa sih yang ada di RPS untuk pertemuan yang kedua ini, ya. Jadi saya sedikit mengingatkan, ya, walaupun kalian sudah bisa melihat sendiri, mendownload RTM, RPS, ya. Sudah saya share juga di grup WA, ya. Itu kalian bisa membacanya. Baik, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Ya, baik, kita masuk ke pertemuan kedua, ya. Nah, ini untuk rencana pembelajaran mata kuliah, ya, CPMK yang akan kita eh, kejar supaya memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Nah, di pertemuan pertama kita sudah menjelaskan, ya, saya sudah menjelaskan tentang RPS, ya, dan konsep dasar web, istilah-istilah pemrograman web, dan struktur navigasi, ya. Nah, dan di situ kalian juga sudah melihat modul dan sudah saya berikan referensi-referensi terkait dengan pertemuan pertama. Dan harusnya kalian sudah membacanya, ya. Nah, di pertemuan kedua ini, ya, kita masuk ke pengenalan dasar HTML, ya. Ini yang akan kita bahas di sini, ya. Jadi tujuannya nanti yang diharapkan adalah teman-teman semua bisa memahami dasar-dasar penulisan sintak HTML, mahasiswa mampu menggunakan tag HTML, ya. Nanti juga ada tugasnya di sini, ya. Nanti ada tugasnya sesuai dengan modul, ya. Dan juga nanti ada materi tambahan dari saya, ya, mampu membuat tampilan interface sesuai studi kasus, ya. Jadi nanti ada studi kasus yang harus kalian kerjakan, ya. Jadi ini untuk RPS-nya kalian bisa pahami, ya, bagaimana nanti output yang akan kalian terima, ya, setelah mengikuti mata kuliah web programming 1. Ya, kalau saya simpulkan adalah kalian mampu, ya, memahami dan membuat website menggunakan
HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Itu hasil outputnya nanti. Karena nanti ada studi kasus yang harus kalian kerjakan di akhir pertemuan ya. Jadi di akhir semester nanti kalian harus mempresentasikan ya. Nah, itu untuk RPS-nya ya yang harus kalian pahami ya. Baik. Saya lanjutkan untuk materi hari ini. Saya sudah rangkum di slide ya. Ini saya share screen lagi. Baik, sudah terlihat ya share screen dari saya. Kita masuk ke pertemuan 2 ya, pengenalan HTML ya atau tag HTML. Pengenalan HTML ya. Nah, ini yang harus kalian tahu deskripsinya membahas bagaimana cara membuat tampilan website statis dengan struktur HTML yang dapat diakses melalui browser. Nah, ini nanti deskripsi dari pertemuan kedua ini ya. Lalu tujuannya tentu rekan-rekan mampu memahami penggunaan tag HTML, mampu membuat website dengan HTML ya. Jadi tadi juga sudah ada di RPS ya. Jadi pertemuan dua ini ya kalian nanti akan mampu membuat website HTML ya, website dengan HTML walaupun masih diakses di laptop kalian masing-masing jadi secara lokal. Ya. Nanti untuk tahapan bagaimana bisa online itu nanti bertahap. Tapi walaupun itu diakses di laptop kalian atau komputer itu sudah dikatakan sebuah website. Ya. Hypertext Markup Language ya atau HTML. Mungkin kalian sudah familiar dengan istilah HTML ya atau kalau kalian yang sudah pernah atau dulunya yang mungkin SMK-nya mungkin RPL atau teknik ya, teknik komputer mungkin akan sudah paham ya, sudah pernah mungkin membuat uh, website dengan HTML ya, seperti contohnya membuat blogspot ya. Blogspot itu salah satu website yang dibuat dengan HTML. HTML ada bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Isinya terdiri dari berbagai kode yang dapat menyusun struktur suatu web. Jadi kode-kode yang tersusun nanti akan menghasilkan sebuah halaman di browser ya yang bisa diakses melalui browser. Fungsi HTML ini sebenarnya banyak ya. Ini saya ambil 3. Membuat halaman website ya tentu itu udah pasti. Hampir 90% website yang kita akses di Google ya itu pasti menggunakan HTML ya. Ya. Yang kedua menjadi pondasi website. Jadi rata-rata HTML itu menjadi kerangka ya. Kerangka dari sebuah website. Ya, walaupun sekarang pemrograman itu berkembang sangat pesat ya, tetapi kerangkanya untuk ditampilkan di sebuah browser itu pasti HTML. Yang ketiga menampilkan multimedia di website. Jadi contohnya seperti YouTube ya, terus apalagi nih ya, website-website multimedia ya yang menampilkan video, audio itu juga dibuat menggunakan HTML. Ya, jadi walaupun tidak 100% ya, ya kalau menurut analis atau survei itu 90% ya. Jadi nggak 100%. Ada yang tidak menggunakan HTML pun ya bisa ya. Nah, tapi rata-rata itu menggunakan HTML. Nah, ini contohnya nih website yang saya buat. Ini seperti website biodata ya. Gitu, ya. Ada foto, ada nama. Gitu. Selanjutnya mengenal tag HTML, elemen, dan atribut. Secara umum, HTML itu terdiri dari 3 bagian.
Yang pertama tag, yang kedua elemen, yang ketiga atribut. Tag itu apa sih? Ya, tag itu terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup ya. Ya, jadi ini ada tag P ya. Tag P itu kalau di HTML biasa digunakan untuk paragraf ya. Nah, ini disebut tag pembuka ya. Lalu di sini ada tulisan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini yang disebut konten. Ya, konten itu bisa teks, bisa image, bisa video, atau yang lain. Lalu ada tag penutup. Ya. Tag penutup itu biasanya ada slash-nya ya. Seperti ini contohnya, tag penutup dari paragraf. Nah, inilah yang disebut dengan tag-nya, paragrafnya. Ya. Jadi tag pembuka dan tag penutup. Banyak sekali contoh tag-nya ya, ada tag heading ya, tag underline, misalkan tag italic ya, dan seterusnya. Ya, ya harus kalian hafal nanti ya. Lalu elemen ya. Elemen itu kumpulan dari tag ya, yang tersusun menjadi satu. Nah, jadi tadi yang saya jelaskan ini, misalkan tag pembuka sampai dengan tag penutup itu disebut juga elemen ya. Ini satu elemen dari tag pembuka sampai tag penutup ya. Lalu dalam sebuah website itu biasanya terdiri dari banyak elemen. Nah, misalkan di sini ada tag HTML pembuka, ya, terus di sini ada juga tag HTML penutup ya. Lalu ada tag body, ada tag body penutup. Ada tag heading 2, ada tag heading 2 penutup, ada tag paragraf, ada tag paragraf penutup. Ini disebut elemen. Elemen yang terdiri dari elemen-elemen tag yang lainnya. Jadi ini juga disebut satu elemen. Jadi kesatuan. Ya, walaupun karena apa? Karena di sini terdiri dari tag pembuka dan tag penutup ya. Kan di sini diapit oleh tag HTML dan tag HTML penutup. Jadi ini satu elemen. Ya. Ya. Jadi tag HTML itu tag yang paling pertama ya, dalam sebuah website. Tag HTML. Ya. Baru nanti diikuti tag body, tag head, tag title, dan seterusnya. Banyak sekali. Dan yang ketiga adalah atribut. Ya. Atribut itu sebagai penjelas atau penegas di dalam sebuah tag. Ya, misalkan di sini ada tag image, ya lalu di sini ada atribut screen ya src. Ya, jadi gambarnya apa yang mau ditampilkan ya, nama gambarnya misalkan gambar.jpg. Atau di sini juga bisa ditambahin atribut ALT ya atau alternative text. Jadi kalau gambarnya nggak keluar itu yang keluar nanti alternatif teksnya. ALT-nya di sini misalkan bunga matahari. Nah ini atribut. Banyak sekali atribut-atribut yang nanti bisa diterapkan dalam sebuah website. Ya. Nah ini adalah tag HTML ya. Elemen dan atribut ini secara umum ada tiga. Ini yang harus kalian pahami. Ya. Dan ini harus kalian hafal nih struktur HTML dari HTML pembuka sampai HTML penutup ya. Oke. Mungkin langsung saya coba ya untuk praktekkan saja. Jadi biar kita apa bisa lebih interaktif ya. Ini nanti saya coba. Nah, kalau saya itu menggunakan text editor Visual Studio Code ya. Oke, saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Baik ya. Ini saya sudah tampilkan Visual Studio Code.
silahkan kalian nanti bisa menggunakan text editor kesukaan kalian ya, kan banyak ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan ada Visual Studio Code, ada Atom ya, ada yang lain-lain ya. Nah, ini coba saya buat satu file ya. Eh, contoh, kita langsung aja di sini. Nah, di sini ya, HTML. Ini biar fokus, jadi langsung kita alihkan ke HTML. Nah, kalau menggunakan Visual Studio Code, ya ini saya ulangi, itu kalian bisa menuliskan struktur HTML hanya dengan menekan tanda seru, nanti di sini bisa klik. Ya. Nah, ini adalah struktur HTML yang biasa digunakan ya. Ini sudah lengkap ya. Jadi diawali dengan doctype HTML, lalu di sini ada HTML pembuka ini. Nah, ini atribut nih, lang ya atau language. Ini biasa IN itu buat Inggris ya, atau juga bisa diubah menjadi ID ya. Lalu kalau ID itu Indonesia ya. Lalu di sini ada tag head ya. Ada head pembuka, head penutup ini. Nah, ini ada meta char set ya, untuk karakter setnya biasanya UTF-8 ya. Terus ada meta HTTP equif, ini untuk eh, kompatibel dengan Edge ya, Microsoft Edge ya. Lalu ada meta viewport, ini untuk support ke mobile ya. Nah, ini rata-rata sudah lengkap ya untuk strukturnya, dan di sini ada title, ini untuk nama atau judul dari websitenya ya, yang muncul di eh, apa tab bar ya di browser. Nah, lalu di sini ada tag body. Biasanya kita menuliskan di sini eh, apa yang nanti tayang di website itu tulisnya di sini. Misalkan heading 1 ya, contoh website. Nah, seperti ini ya. Nah, kita save dulu ya, ini biar oke, saya bikin folder baru aja ya. Di sini aja. Contoh. Oke, ini sudah tersimpan ya. Ya, jadi ini untuk struktur HTML ini kalau kalian pakai Visual Studio Code bisa langsung tayang ya, bisa langsung ini. Tapi saya sarankan kalian menghafal ya, supaya nanti ketika menggunakan text editor yang lain itu kalian hafal. Baik, saya lanjutkan kembali ke materi saya. Tadi sudah sampai ini ya, tag HTML. Lalu membuat halaman web dengan HTML ya. Pembuatan halaman web paling sederhana itu dapat menggunakan text editor Notepad ya. Jadi kalau kalian yang belum punya text editor Visual Studio Code, Sublime, itu bisa pakai Notepad ya. Jadi Notepad itu kan ada di Windows ya, pasti ada itu. Karena itu begitu kalian install Windows, Notepad itu udah pasti ada. Ya, atau yang pakai Linux juga ada ya. Ya, tapi saya sangat menyarankan kalian untuk menggunakan text editor yang lebih kompatibel ya, lebih cocok ya untuk seorang programmer. Ya. Salah satunya Visual Studio Code. Ini tinggal kalian ketik aja di Google Visual Studio Code itu langsung. Ya. Di playlist video YouTube saya juga ada cara menginstal Visual Studio Code ya.
Atau seperti Sublime Text, Atom, Notepad++ juga silakan. Tapi saya lebih suka Visual Studio Code karena Visual Studio Code itu bisa dipakai tidak hanya untuk pemrograman HTML, tapi bisa Python, bisa Flutter ya, Dart. Jadi nanti kalau kalian bikin aplikasi juga bisa. Banyak sekali. Itu lengkap banget ya. Nah, ini jika menggunakan Visual Studio Code, cukup tekan simbol tanda seru ya, dan klik Enter untuk membuat struktur HTML. Nah, kalau kalian pakai Notepad, itu dia harus diketik ya. Kalian bisa buka Notepad, ini harus diketik secara manual ya. Tapi kalau menggunakan Visual Studio Code, itu bisa langsung muncul struktur dari HTML. Menyimpan dan menampilkan pada browser. Jadi kalau kalian menggunakan Notepad, begitu kalian save ya, itu jangan lupa mengubah ya ekstensi ya. Jadi ditambahkan misalkan contoh.html ya, misalkan di sini contoh 01.html ya. Lalu pastikan memilih all file pada save as tipenya ya, supaya tidak bertipe txt. Karena kan kalau Notepad kan tipenya txt ya. Kalau nanti formatnya txt nggak bisa dijalankan di browser ya. Tapi beda kalau tadi kita pakai Visual Studio Code, nah kita bisa langsung ya. Tapi kalau pakai Notepad harus seperti ini nih. Nanti kalau ada yang nggak bisa menjalankan di browser, pasti formatnya txt ya. Itu nanti bisa diubah ya, di save as lagi. Nanti pastikan memilih all file pada save as tab. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Halo, ini script pertamaku ya, misalkan seperti itu. Nah, kalau yang tadi saya save, kalau kita buka di browser ya, misalkan coba kita tayangkan lagi tadi yang saya tinggal diklik 2 kali ya. Hasilnya tinggal diklik 2 kali. Nanti kan muncul di browser ya. Ini saya share screen lagi. Nah, ini hasilnya ya. Tadi saya simpan di save picture contoh.html ya. Ini tadi kan saya ketikkan contoh website ya. Ini hasilnya. Nah, ini udah dikatakan sebuah website ya. Website statis ya. Dan ini masih bersifat lokal hanya di komputer kita saja. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita menyimpan ya. Nah, ini coba kita sama-sama menganalisa ya. Kalau misalkan ada eh, pertanyaan ya ini. Terdapat tag heading ya, H1, terus ada paragraf, terus ada gambar ya, terus ada table dan atribut src serta alt. Bagaimana urutan tag tersebut dapat disusun menjadi sebuah elemen HTML yang sesuai. Gimana? Kira-kira seperti apa coba? Coba nanti hasilnya kalian kerjakan ya. Nanti boleh di screenshot hasilnya. Urutannya, maksudnya saya tanya urutannya saja ya. Kalau hasil stylenya dan seterusnya kan itu modifikasi ya. Maksudnya ketika ada tag ini, urutan yang paling tepat itu seperti apa? Ya, oke, gini aja lah ya. Ini bonus ya, saya bahas saja di sini. Jadi kalau misalkan ada tag heading, heading itu kan judul ya. Terus paragraf, paragraf itu kan pasti isinya teks, teks paragraf. Terus gambar ya. Terus ada table, itu tabel, dan atribut src secara. Bagaimana urutan tag tersebut dapat disusun menjadi sebuah elemen HTML yang sesuai.
Oke, kita coba tadi masuk lagi ke Visual Studio Code-nya ya. Nah, kita akan coba di sini ya. Nah, ini title-nya kita edit ya. Misalkan apa nih? Website berita ya misalkan. Nah, tadi ada elemen heading ya. Jadi kalau kalian lihat mungkin di Detik ya, detik.com ya, Liputan 6 atau Kompas itu heading itu bisa di atas gambar atau di bawah gambar ya. Jadi kalau berita itu ada sampul gambar, dan baru judul atau judul dulu bisa baru gambar ya. Jadi itu fleksibel. Nah, misalkan di atas ini headingnya kita taruh di atas ya. Jadi headingnya kita misalkan berita hari ini ya. Misalkan seorang programmer mendapatkan gaji 13 juta misalkan per bulan ya. Nah, ini hanya contoh ya, contoh dari eh, judul beritanya. Lalu di bawahnya boleh kita kasih image ya. Image, src, nah ini. Lalu alt teksnya boleh kita kasih misalkan gambar programmer ya. Kita bisa kasih atribut lain seperti width ya, width-nya misalkan 500 pixel ya. Nah, kita ambil gambar ya. Silakan kalian cari gambar. Ini saya cari gambar dulu ya. Cari gambar. Gambar apa ya? Oke, ini saya sudah dapat gambarnya. Gambarnya itu ditaruh di satu folder yang sama ya. Di satu folder yang sama. Oke, nama gambarnya itu saya gambar .jpeg nih langsung muncul nih kalau udah satu folder yang sama ya. Nah, setelah gambar itu biasanya diikuti dengan teks ya, paragraf ya. Seperti ini. Nah, ini nanti diisi aja apa ya? Ini istilah-istilah programmer ya. Lorem, lorem ipsum dollar sit amet ya. Kalian mungkin nanti akan sering melihat kalimat ini ya kalau di template-template eh, web ya. Nah, terus tadi ada tag table ya. Nah, jadi kan kalau satu berita itu bisa teks, bisa ada data juga. Nah, di situ kita bisa pakai table. Table, misalkan eh, TH dulu ya. Nomor, terus TH. Nah, misalkan ini urutan dari nama perusahaan yang memberikan gaji tinggi ya.
Misalkan nomor satu, misalkan Google, bisa dikopas aja. Microsoft, misalkan. Ini contoh aja ya. Nah, kita bisa kasih border, terus width-nya 500 pixel aja ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau kita save, ya, terus saya reload atau refresh di browser ya. Nih. Nah, ini hasilnya ya. Ini kalau kalian refresh, seorang programmer mendapatkan gaji 13 juta per bulan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini teksnya, lalu ini ada datanya ya. Misalkan nama perusahaan yang memberikan gaji tinggi ya. Jadi, analisanya seperti itu ya, dari sebuah eh, pertanyaan tadinya yang ditulis di slide saya tadi ya. Itu hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa kembangkan lagi untuk penjelasan tag-tagnya, nanti referensi akan saya share di grup WA ya. Tagnya banyak sekali, jadi kalian harus menghafal seperti cara membuat table, membuat image, heading itu memang harus menghafal. Kecuali nanti tag-tag yang susah, yang misalkan kayak coding CSS, boleh nanti kalian begitu lupa buka referensi. Tapi kalau cara membuat table, membuat paragraf itu wajib hafal, wajib. Ya, itu untuk menyelesaikan kasus tadi ya. Saya balik lagi ke slide saya. Ini udah selesai ya, karena kita sudah mengerjakan evaluasi. Nah, ini untuk tugas. Tugasnya nanti dikerjakan selama 1 minggu dan hasilnya nanti ditunjukkan pada saat kita pertemuan pertemuan 3 ya. Nanti akan saya lihat. Nah, ini tugasnya individu. Buat halaman HTML di bawah ini simpan dengan nama produk.html. Nah, kalau kalian lihat di sini ya ini pasti pakai tag table ya. Kalau ini yang besar sendiri dia kan melewati beberapa baris nih. Ya kalau di Excel itu di merge. Ini kalau saya kasih bocoran aja ya. Ini kalau di HTML ini eh, row span ya. Jadi eh, merge tapi untuk baris ya. Karena kalau merge untuk kolom, ini kalau yang daftar produk ini kan merge tapi dia menggabungkan kolom ya. Itu namanya call span. Tapi kalau baris itu kan row ya, row span. Lalu isinya ini ya tinggal ditulis. Lalu untuk ini ada tag eh, under list ya. Ya kalau di Word itu bullet and numbering ya. Ini bisa pakai itu ya. Ya, nanti ada di modul juga sudah lengkap semua ya untuk tag-tag yang khusus yang untuk contoh ini ya. Tinggal pewarnaan ya, itu juga ada contoh. Ini tadi udah saya contohin cara nampilin gambar. Ya, pada dasarnya ini satu tag, tetapi tetap ini ada struktur HTML yang lengkap ya. Tidak hanya langsung dari tabelnya aja gitu, tapi harus dari tag HTML pembuka sampai tag HTML penutup. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan ya. Ya, mumpung ketemu ya, walaupun nanti biasanya pertanyaan banyak berdatangan ketika kalian mungkin mengerjakan ya, baru tuh di grup WA banyak pertanyaan. Gimana? Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan 2 ini, silahkan dilanjutkan self learning ya, dibaca modulnya dan dikerjakan tugas-tugasnya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua.
jangan pernah takut ya untuk bertanya atau mengeksplor kemampuan yang kalian miliki. Ya. Karena prinsipnya belajar program itu sangat luas ya, tidak hanya apa yang saya sampaikan. Bahkan saya sering belajar di website-website berbahasa Inggris ya, website-website yang mungkin apa yang disampaikan di sana lebih banyak itu dibanding yang website-website bahasa Indonesia. Ya. Jadi belajar itu di mana saja, khususnya program itu berkembang sangat pesat. Ya, jadi jangan, Pak, saya udah bisa nih Pak, seperti ini gitu. Nah, harusnya bisa dikembangkan lagi nanti. Ya. Tidak hanya plug jiplok ya, sama seperti yang disampaikan oleh dosen. Jadi harus ada pengembangan. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, Pak, warnanya boleh beda-beda nggak? Boleh, silahkan. Tapi esensinya sama dengan seperti ini. Mbak, misalkan garisnya saya ubah nih, Pak. Ya. Atau misalkan tampilannya saya borderin pakai eh, style lagi, boleh nggak, Pak? Boleh, ya silahkan. Artinya saya melihat kemampuan kalian itu bisa mengerjakan yang minimal seperti ini gitu. Ya. Kalau memang lebih bagus ya itu luar biasa. Baik ya, itu nanti dikerjakan. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan diberikan. Saya akhiri pada pertemuan hari ini. Oh ya, jangan lupa absen ya, absensi di e-learning sudah saya buka tadi pada saat membuka perkuliahan. Jadi kalian absen ya di situ melalui laptop kalian masing-masing ya, melalui aplikasi kalian masing-masing. Jangan lupa absen ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Silakan boleh live Zoom-nya.